Assalamualaikum Bu Herma, Waalaikumsalam Bu Erlina. apa kabarnya Bu Herma? Alhamdulillah sudah lebih baik hari ini Bu Erlina. Kalau kemarin suara saya nggak ada, batuk-batuk, susah untuk itu mengeluarkan suara. Hari ini Alhamdulillah udah ada perkembangan, suara sudah kembali, tapi masih sedikit batuk-batuk nih Bu Erlina saya ini. Oh iya, alhamdulillah ya kalau begitu ya Bu Herma. Sudah sehat berarti hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Herma ya telah menyempatkan waktunya untuk kita bincang-bincang sedikit. Saya mau ngajak Bu Herma ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit lah Bu Herma. Iya, iya, iya. Sekarang apa sih yang mau Bu Herma omongin siang ini? Ini Bu, saya ini nih bingung nih, ada beberapa anak saya. Kemarin nih sempat saya panggil nih ke depan, satu semua anak dipanggil di kelas saya itu. Ada beberapa anak saya itu Bu masih kurang paham, kurang mengenal angka dan huruf itu yang pertama Bu. Terus yang kedua, Mhm. ada satu anak yang benar-benar susah sekali untuk mengingat huruf. Bahkan untuk mengingat angka satu, huruf A saja anak ini sangat sulit ini Bu, anak saya satu ini. Sementara kan semester satu ini udah mau selesai, kita Mhm. udah mau bagi raport, pembagian raport hasil hasil Iya, pembelajaran anak. Ini jadi heeh. pikiran saya, Pak anak ini masih sulit sekali tuh mengingat angka dan huruf ini, Bu. Itu yang jadi buah pikiran saya nih. Iya iya, Bu Herma, ya, mhm. Oke, jadi Bu Herma ingin ya, Bu Herma? Terus ini si anak ini kalau dia panik nih Bu ya, kalau saya deketin Mhm, waktu belajar, dia itu suka gigit-gigit Bu. Apa ada yang di sekitarnya itu digigit. Pensil, mhm, kotak iya iya pensil, iya, heeh, dasi, pokoknya mana yang mhm. ada di dekatnya kalau dia panik digigitnya tuh, digigitnya kayak gitu tuh anak saya satu itu. Oh, iya iya, Itu heeh yang heeh. saya hadapi sekarang ini, Bu, Heeh, yang maaf saya sebelumnya itu saya tanya dulu, ini satu orang apa lebih dari satu orang ini, Bu Herma? satu anak, Bu, satu anak. Ini yang jadi problema saya ini Mmm, cuma satu anak nih, yang anak ini emang bener-bener susah mengingat angka, susah mengingat huruf, ditambah panik kan yang kata saya tadi, Bu, yang mau gigit-gigit semua apa digigit, mau pensil, mau kotak pensil, buku, apapun yang dekatnya bisa digigitnya itu, Bu, kalau dia panik. oke, Panik. jadi, Bu Herma mau ngomongin masalah anak yang tadi kurang paham huruf dan angka ya, Bu Herma, dan anak yang betul-betul sama sekali tidak mengenal huruf dan angka, sedangkan ini sudah mau, semesteran ya, Bu Herma, ya, Iya, dan udah mau semester. juga anak anaknya itu tersebut sering gigit-gigit, barang yang ada di sekitar dia ya, Bu Herma, ya? Itu Iya, betul menurut Bu sekali, Bu Herma yang Erlina. mau kita bicarakan hari ini ya Bu Herma ya? Oke. Nih kita punya waktu pendek nih Bu Herma. Bu Herma ingin dapat apa dari percakapan kita ini Bu Herma? Saya itu ingin cari solusi, Bu. Mau seperti apa kan anak saya ini ke depannya ini ya. Karena udah dekat-dekat semester, masih aja belum paham angka, belum paham huruf, masih panikan. Jadi di sini saya ingin berbicara dengan Ibu Elina itu mau mencari solusi. Solusinya mau seperti apa anak saya ini, Bu. Mmm, jadi Bu Herma ingin mencari solusi dari permasalahan Bu Herma ini ya? Heeh. Iya, Sekarang mencari solusi. apa yang bisa Bu Herma lakukan? Yang pertama, karena sudah dekat semester ini, saya ingin eh, melakukan pembelajaran lebih untuk anak ibu. Mungkin waktu pulang sekolah saya memberi waktu lebih untuk anak ini belajar huruf dan angka. Yang kedua ini Bu, saya ini mau bertemu langsung nih kepada orang tuanya nih, pada orang tua anak saya satu ini mau bertanya langsung, anak ini di rumahnya belajar seperti apa, terus apa Mhm, penyebabnya anak ini nih kok bisa gigit-gigit tadi, kalau panik semuanya digigit kayak gitu. Saya tuh sudah pernah mhm, coba ini Bu, sudah pernah coba WA ke mamanya nih, pernah coba. mhm, "Ma," kata saya, "kenapa sih," ini Rasya namanya Bu ya, saya sebut aja namanya ya. mhm, "Si mhm, Rasya ini kalau panik kan kok suka sekali gigit-gigit," kata orang tuanya jawab, mhm. Iya. "Enggak Bu, kalau di rumah nggak pernah kayak gitu anaknya," katanya. Ya udah karena dia udah jawab kayak Mhm. gitu, saya stop sampai di situ. Tapi tetap saya jawab, "Tapi kenapa ya Ma kayak gitu di sekolah?" "Enggak Bu, enggak, masih ngotot dia enggak di rumah." Jadi saya stop sampai situ aja. Ini enggak bakal berkembang nih kalau lewat WA nih kayak itu sepertinya.
Jadi saya tuh punya rencana Mhm. ke depannya itu mau bertemu langsung kepada orang tuanya ini Bu Herlina, rencana ke depan saya itu. Heeh, iya iya. Nah, dari pengamatan Bu Herma, anak yang bisa mengenal angka, tuh bagaimana dan mengenal huruf dan angka tuh anak yang bagaimana Bu Herma? Menurut dari Kalau pengamatan Bu menurut Herma? kalau menurut pengamatan saya ya Bu Herlina ya, anak yang bisa mengenal angka dan huruf itu tidak hanya menyebutkan 1, 2, 3 sampai 10 dan ABC sampai Z enggak. Mhm, Terus tidak iya. menyebutkan bisa berurutan. Kalau berurutan pasti anak-anak itu semuanya pada bisa menyebutkannya Bu ya. Kalau menurut saya yang anak yang bisa itu kalau kita acak angka dan hurufnya, kita sebut, kita tunjuk acak mau angka berapa saja dia bisa menjawabnya. Itu kalau menurut saya Bu Erlina, anak yang paham angka dan huruf Nah, itu. oke, menurut pengamatan Bu Herma tuh anak yang mengenal angka tuh dia tuh tidak saja mengenal, tapi dia bisa melapaskannya gitu ya maksudnya Bu Herma ya? Iya. Mhm. Nah itu menurut Bu Herma itu kan di level 10 tuh ya Bu Herma ya, menurut Bu Herma. Nah sekarang ini murid Ibu Herma tuh sekarang nih berada di level berapa kira-kira? Kalau sekarang ya Bu ya, mungkin di level 5 Bu, saya mengatakan. Karena memang jauh sekali untuk mengingat angka 1, huruf A yang paling mudah diingat oleh anak-anak saja, dia nggak ingat. Jadi untuk di level saya meletakkan anak ini di level 5 Bu, kalau saya. Jadi di level 5 ya menurut Bu Herma ya. Nah, Iya, menurut Bu Herma paling tidak anak ini mau Bu Herma menjadikan di level berapa kira-kira Bu Herma? Kira-kira kalau biar untuk saat fokusnya ini tuh biar biar benar-benar bisa tahu tuh angka dan huruf itu. iya, kalau untuk saat ini ya Bu ya, di angka 7 saja itu sudah syukur, sudah alhamdulillah sekali Bu saya Bu, karena mengingat Mhm, waktu semester 1 udah mau selesai, jadi kalau anak mhm. tersebut bisa mencapai di level 7, mengingat minimal setengah dari huruf lah, setengah dari angka, itu sudah alhamdulillah menurut saya di level 7 itu Bu. Oke Bersyukur ya. sekali saya. Jadi heeh, jadi apa yang menurut Bu Herma lakukan agar nyampe ke level 7 tersebut? Rencananya kalau untuk mencapai ke level 7 tersebut yang mungkin saya bisa lakukan yang pertama tadi, memberi waktu lebih. Setelah pulang sekolah, anak ini saya tahan dulu, nggak pulang dulu, saya beli waktu lebih untuk belajar lagi dengan saya, minimal kayak privat ya Bu Elina ya, jadi cuma berdua saja, saya dengan Mhm. Rasya saja, untuk belajar mengenal angka dan mengenal huruf tadi. Misalnya hari ini khusus angka, hari ini khusus huruf, kayak gitu dengan Rasyanya dulu. Itu yang rencana awalnya, rencana yang ada di pikiran saya untuk saat ini. Oke, jadi Bu Herma ingin apa melakukan privat belajar secara khusus dengan anak tersebut ya Bu Herma ya, yang Ya, Ibu Herma secara khusus. harapkan ya. Nah, dalam bayangan Bu Herma waktunya bagaimana itu? Waktunya kalau semester ini kan udah mau habis ya Bu Lina ya, Iya iya. walaupun juga mau dikejar juga mungkin nggak mungkin tercapai, walaupun tercapai juga Mhm. hanya beberapa huruf. Jadi waktunya mungkin sudah bagi rapot ini nih, sudah pembagian rapot anak, hasil belajar anak. Anak ini di semester 2 nanti saya buat waktu khusus untuk belajar tadi pulang sekolah, saya akan privati anak ini khusus dengan saya, pulang sekolah nanti. Jadi dalam waktu dekat ini Bu Herma ingin meripat anak tersebut ya Bu Herma ya? Heeh. Ya. Kapan tuh kira-kira Bu Herma lakukan? Kalau dalam waktu dekat, yang paling dekat ini Bu Erlina ya, Mhm. saya ini kalau untuk paling dekat ini saya akan panggil orang tuanya dulu deh. Kalau tadi kan di semester Iya 2 iya saya iya. akan melakukan privat. Yang pertama ini saya Iya iya ingin iya. bertemu dulu dengan orang tuanya, Mhm. menjelaskan bahwa kondisi anaknya seperti ini loh Ma, untuk mengenal angka dan huruf tuh sulit, si Rasya ini. Mengingat angka 1 pun sulit anak ini Ma, kayak gitu. Jadi saya melakukan pendekatan dulu kepada orang tuanya dulu kalau dalam waktu dekat ini yang ada di rencana saya nih. Kalau tadi kan gambaran Oh ke ya. depannya, kalau yang Rasya tadi mau saya privatkan, nggak mungkin lagi kalau mau privat di waktu dekat. Jadi yang paling mungkin saya lakukan yang pertama kali ngobrol sama orang tua anak ini. Karena kemarin tuh sempat saya bilang sama yang antar jemput ya Bu ini si Oh, oh. nenek nih yang antar jemput namanya udah nenek, udah tua. Saya tanya nih, "Nek, ini kenapa ya, Nek, si Rasya ini sangat susah nih untuk mengingat angka sama huruf, terus suka gigit-gigit. Ini gimana, Nek, di rumahnya?" "Oh, Bu Emma," katanya, "ada nih di rumah
Kalau belajar sama ibunya, sama mamanya, dia ini suka dimarah. Makanya dia panikan, itu juga ada alasannya. Maka saya ingin bertemu dulu pertama dengan orang tuanya, Bu. Halo? Iya, oke. Jadi dengan orang tuanya ya. Jadi nanti yang mana Ibu Herma bisa lakukan itu dalam minggu-minggu ini ya. Dalam waktu dekat, Bu. Yang sebentar lagi kan kita mau pembagian hasil belajar anak nih, pembagian rapot nih ya. Kalau tidak salah kita banyak hasil nih tanggal 17 nih, 17 Desember. Jadi waktu momen ini, momen yang tepat nih. Orang tua kan nanti ngambil hasil belajar anak, kita ngundang orang tua. Jadi saya ingin Tasya ini saya panggil terakhir, setelah yang lainnya pulang, saya ingin langsung face to face nih, berhadapan-hadapan langsung kepada orang tua Rasya, menjelaskan kondisi Rasya ini seperti apa yang sebenarnya kalau di sekolah. Karena anak tuh kalau di rumah kan beda sama orang tua sama di sekolah. Karena di rumah enggak Bu bisa Bu, belum tentu di sekolah. Jadi mau bicara langsung dari hati ke hati kepada orang tuanya nih Bu. Jadi biar memberikan pengertian juga kepada orang tua bahwa anak ini jangan dimarah kalau belajarnya. Karena semakin dimarah dia semakin ngobrol, semakin tidak percaya diri nih kayaknya rasanya saya lihat Bu. Iya, ya. Karena waktu kita sedikitnya Bu Herma ya. Jadi dalam pembicaraan kita ini Bu Herma dapat apa dari kita ngobrol bareng ini? Dapat apa kita ngobrol bareng ini Bu Herma? Saya ini bersyukur sekali Bu bisa ngobrol bareng ya sama Ibu ya. Jadi bisa curhat, bisa membicarakan apa yang jadi buah pikiran saya selama ini. Dari pembicaraan kita hari ini Bu Elina, saya itu jadi dapat solusi dari permasalahan saya dengan yang anak bernama Rasya tersebut yang kurang paham angka dan huruf. Yang pertama solusi saya yang paling dekat yaitu saya akan memanggil bertemu langsung pada orang tuanya, berbicara dari hati ke hati. Terus untuk kedepannya di semester 2, seperti yang saya bilang tadi di depannya Bu Rina, saya akan memberikan pembelajaran tambahan atau waktu lebih untuk si Rasya di jam pulang sekolah, memberikan privat, kalau kita bilangnya itu privat atau bilang apa tuh les juga nggak apa-apa. Yang penting berdua nanti sama Rasya diberi waktu lebih khusus untuk anak yang bernama Rasya ini. Itu yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Oke ya, baik Bu Herma ya, kita sudah di ujung sesi. Nanti saya tunggu cerita dari Bu Herma minggu depan. Oke Bu Herma, kita nanti ketemu lagi. Ini sudah di ujung sesi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Herma ya. Nanti saya tunggu lagi cerita dari Bu Herma. Oke Bu Herma, terima kasih. Rina, terima kasih kembali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Rina. Belum. Waalaikumsalam Bu Herma. Halo Bu Erlina. Apa kabarnya hari ini Bu Erlina? Alhamdulillah sehat Bu Herma hari ini saya. Sehat ya. Walaupun agak mendung-mendung dikit. Alhamdulillah sehat. Gimana ya kemarin masalah yang kemarin dengan anak udah bisa diatasi itu ya yang kita bicarakan kemarin itu. Masalah iya sudah Bu Herma. Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke Bu Erlina ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan sama Bu Erlina nih sudah bisa hadir di siang ini ya Bu Erlina. Mengingat waktu kita ini cuma sedikit Bu Herlina, nggak banyak, palingan 10 sampai 15 menit waktu kita. Apa nih yang ingin Bu Herlina bicarakan pada siang ini nih? Saya ingin bicarakan masalah peserta didik saya Bu. Akhir-akhir ini ada beberapa anak tuh nggak banyak tuh Bu. Sepertinya tidak ada motivasi dalam belajar, lesu banget gitu loh Bu. Kalau dia dalam mengikuti pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas gitu loh Bu. Iya. Itu Bu. Saya sampai bingung ada apa dengan anak ini. Itu Bu yang saya ingin membicarakan, apa saya yang salah dalam pembelajaran, apa memang anak ini tidak ada maksudnya tuh motivasi untuk belajar. Kalau sampai dalam kelas sudah setiap kami melakukan kegiatan dia hanya diam, ditanya diam.
Pokoknya nggak ada gairah lah gitu loh Bu dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ini ya, anak ini tadi tidak bersemangat, Bu Herlina jadi bingung, ada apa, kok tidak mau ikut kegiatan pembelajaran di kelas, biasanya kan semangat anaknya gitu, kok tiba-tiba hari ini tidak bersemangat ya Bu Herlina ya? Itu yang mau Iya, dibicarakan. sudah Kita nih 2 cuman bulan Bu, anak itu nggak bersemangat belajarnya, sudah 2 bulan hampir. udah 2 bulan ini hampir tidak bersemangat belajar ya Bu Herlina, itu yang bikin Bu Iya, Herlina bingung sekali menghadapi anak ini ya Bu Herlina. Ini bener. ini seluruh anak, apa separuh anak, apa memang 1 atau 2 anak saja ini yang bermasalah ini, yang tidak semangat dalam belajar ini, Bu Erlina? Sepertinya hanya ya kalau mau dibilang tuh nggak banyak sih Bu, cuman ini yang saya ukur dalam apa namanya pembelajaran saya nggak semangat tuh ada 1 anak Bu yang benar-benar dari masuk sampai apa pulang itu nggak ada semangatnya. Yang mau bicarakan dengan ibu ini 1 anak. 1 anak ya yang mau dibicarakan ini, memang benar-benar yang mau menyita waktu dan menyita pikiran Bu Erlina ya, karena Iya, kurang semangat. ada apa? Iya. Kita nih cuma punya waktu sedikit nih ya Bu Erlina ya. Bu Erlina tuh ingin dapat apa dari pembicaraan kita hari ini nih? Saya ingin mendapatkan apa mengembalikan motivasi anak tersebut biar apa ada apa motivasi dalam belajar mengikuti pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas kami tersebut, Bu. Saya ingin mengembalikan motivasinya seperti dulu lagi gitu loh, Bu. Ya. Jadi begitu ya, ingin mengembalikan motivasi anak lagi. Oke nih Bu Erlina ya, dari pengamatan Bu Herlina sendiri nih ya Bu Erlina, dari masalah ini ya, masalah anak yang kurang motivasi dalam belajar tadi, mengatasi anak yang bermasalah ini nih, atau kurang semangat ini, untuk belajar, menurut Bu Erlina seperti apa nih biar anak ini kembali lagi bersemangat nih untuk belajar nih? Motivasinya ya saya tuh ingin apa namanya membuat apa pembelajaran yang saya lakukan itu apa membuatnya ikut serta dalam kegiatan pembelajaran misalnya tuh kegiatan-kegiatan yang menarik gitu loh Bu menurut saya pinginnya tuh saya tuh pinginnya seperti itu ya Bu Erlina. Jadi kalau kita ini ya Bu Erlina, kalau kita sekarang kita skalakan ini ya masalah yang dihadapi oleh Bu Herlina ini, murid Bu Herlina ini ada di skala berapa nih? Misalnya kita skalakan 1 sampai 10 nih. Semangat ini ada di skala berapa nih masalah yang dihadapi Bu Herlina? Sekarang ini sepertinya tuh dia tuh di level 5 Bu sepertinya. Ada di level 5. Kok bisa bilang kalau ada di level 5 tuh gimana itu bisa bilang ada di level 5 ya kalau menurut saya tuh kalau di level 10 itu dia tuh dari awal masuk itu apa berdoa tuh ngikutin kami apa kegiatan fisik motorik dulu kan kalau pagi atau ice breaking sekarang tuh kan ngikutin kan pokoknya setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan bermain di dalam kelas tuh ngikutin ini anak itu enggak banget gitu Bu enggak ngikutin bener kegiatan di dalam kelas itu. Jadi kalau untuk sekarang mau di skala 10 tuh agak susah ya Bu Rina. Kira-kira anak ini berada di posisi berapa, maunya inginnya Bu Lina itu di posisi berapa ini skalanya anak ini? Ya kalau saya inginnya mengembalikannya seperti dulu Bu biar semangat lagi ya kira-kira di posisi 8 aja cukup menurut saya Bu nggak sampai level 10 lah gitu sulit sepertinya. Iya. Jadi apa yang bisa Bu Erina lakukan nih untuk mengatasi masalah semangat anak tersebut nih? Sepertinya saya ingin melakukan pendekatan dengan anak tersebut Bu. Saya ingin tanyakan secara langsung kan biasanya tuh saya paling deketin kan di dalam pembelajaran saya kenapa Rehan kok Rehan males ayo Rehan pokoknya terus kami beri motivasi pun dia tuh nggak mau gerak bener ada apa Rehan ngantuk Rehan sakit kan gitu kan sekedar gitu tapi ini sepertinya saya langsung maksudnya mau saya ajak ngobrol langsung lah di dalam kelas khusus tidak ada siapa-siapa gitu loh Bu mau saya ajak
bicara, mau saja ajak ngobrol, apa anak ini tidurnya kemalaman, apa gimana gitu menurut saya. Nanti setelah itu, baru saya tanyakan dengan orang tuanya, "Ada Iya, apa iya. Rehan kok di sekolah datangnya itu, kok dia ini lesu sampai sekolahan?" Gitu loh, Bu. Jadi mau melakukan pendekatan dulu ke anak ya, Bu Erlina ya, Iya, itu yang paling heeh. mau dilakukan nih. Kalau pengamatan Bu Herlina nih, sebenarnya nih, anak ini nih ya, yang sukanya yang semangatnya kurang ini, dia tuh maunya atau sukanya belajar itu seperti apa maunya anak ini, Bu Erlina? Dia nih Pasti Bu, kan suka sepertinya kalau kemarin-kemarin itu dia tuh suka dengan kegiatannya tadi Bu, yang menantang buat dia. Kalau enggak kegiatan itu tidak menantang buat dia, dia tuh enggak mau gitu Bu, sepertinya. jadi suka Kalau ya kemarin-kemarin menantang-menantang ya, Bu. suka yang kayak maksudnya tuh gerak langsung gitu loh Bu, kayak fisik gitu loh Bu, sepertinya anaknya tuh. Kalau cuman Ya, kegiatan menempel apa itu kayaknya enggak mau dia tuh, Bu. jadi memang suka sekali yang kegiatan-kegiatan menantang anak yang satu ini ya, Bu ya, untuk membangkitkan Ya, semangatnya tadi. heeh. Jadi dalam bayangan Bu Herlina ini, apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Untuk gambaran ke depannya pasti sudah ada gambaran nih Bu Herlina nih. Apa yang akan dilakukan terlebih dahulu di dalam otak di gambaran Bu Herlina nih untuk anak yang satu ini nih? Biar semangatnya kembali lagi tuh. Tadi kan selain saya melakukan pendekatan, tapi sebelum saya akan memperbaiki dulu cara, maksudnya tuh rencana pembelajaran kami gitu loh, Bu. Dari medianya, dari kegiatannya, akan saya susun ulang rapi biar, sesuai dengan minatnya anak gitu loh, Bu. Biar semuanya pada semangat, nggak saja dia, nggak saja Rehan kan. Mungkin kita sudah memperbaiki pembelajaran kita sendiri, dia masih saja ya mungkin tadi saya panggil dia, ada apa pembelajaran saya nanti kurang menarik gitu loh Bu. Jadi sudah ada gambaran ke depannya ya Bu Herlina mau seperti apa. Jadi yang mana nih yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Herlina? Yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Itu Bu, saya ingin membuat rencana pembelajaran yang menurut saya disukai oleh anak tersebut. Misalnya tuh ini kan kami kan tema binatang tuh kan, piaraan atau ikan kan. Nah, saya ingin sekali ikan. Nah, itu ya kemungkinan ada nggak kira-kira dia mau nggak ikut serta dalam kegiatan pembelajaran saya itu dalam waktu dekat ini saya ingin mencari pokoknya solusinya dalam kegiatan pembelajaran yang menantang lah buat dia gitu loh Bu. Iya, jadi buat pembelajarannya menantang dulu ya Bu ya, untuk yang rencana paling dekat ini ya, biar anak ini Iya, semangat lagi nih untuk belajar ini. iya. Jadi ini jadi kapan bisa dilakukan oleh Bu Erlina ini? Sepertinya Kira-kira deh, kayaknya minggu besok deh Bu, karena ini kan minggu kami besok ya? masih ya, kayaknya minggu besok deh. Apa ya kok dekat ini kayaknya tuh enaknya hari Jumat ini Bu, Jumat ini kayaknya. Pas. Iya. Mm-mm. Jadi paling dekat nanti akan dilaksanakan hari Jumat ya, itu yang bisa Iya, dilakukan yang paling iya dekat. sekalian. Kalian Jumat Jadi ini ada bersih kan. pertanyaan, iya iya sekalian Jumat bersih. Jadi pertanyaan terakhir ini Bu Erlina ya, sebelum kita tutup sesi akhir ini nih, bagaimana nih tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Erlina setelah coaching ini nih? Pasti ada tindak lanjutnya ke depannya mau bagaimana setelah coaching ini? Ya tadi tindak lanjutnya tadi saya membenahi pembelajaran saya akan melakukan pendekatan dan saya akan kerjasama dengan orang tua lah Bu. Saya ingin tahu sebab masalahnya kok dia datang ke sekolah tuh lesu, ada apa di rumah sebenarnya gitu loh Bu. Nanti tapi tindak lanjut selanjutnya kan. Setelah saya perbaiki dulu kegiatan pembelajaran saya, dia masih itu baru saya lakukan pendekatan. Lalu saya koordinasi dengan orang tuanya kalau seandainya itu belum berhasil kan dari cara-cara saya tadi Bu.
Iya iya iya. Ini baik Bu Lina ya, kini kita tuh sudah ada di ujung sesi ya Bu Lina ya, di acara kita hari Mhm. ini, pada siang hari ini, pertemuan kita hari ini. Ini apa yang Bu Lina dapatkan dari percakapan kita tadi? Dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita Bu, apa, mendapatkan hasil dari solusi yang saya apa, solusi dari permasalahan saya, Bu. Solusinya. Iya iya. Jadi sudah dapat solusi ke depannya, gambarannya sudah dapat mau seperti apa ke depannya ya Bu Erlina dari percakapan kita ini. Terima kasih Bu Erlina nih waktu kita nih sudah habis, udah 15 menit mungkin ini.